Ya, kita telah terhubung pemirsa dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naesoi untuk mengupdate kondisi pasca banjir bandang di NTT. Selamat siang Pak Yosef. Ini di Lembata. Halo. Ya, halo. Ya, Pak Yosef, mungkin bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini? Ya. Jadi saya sekarang dengan Pak Jenderal Doni, Kepala BNPB, berada di Lembata. Ibu Mensos ada di Adonara. Di Lembata ini ada 16 jenazah yang sudah ditemukan. Kemudian ada lebih dari 50 yang 61. 61 itu masih tertimbun tanah. Ini sekarang kami menuju ke lokasi yang satu lagi untuk melakukan evakuasi jenazah. Dampak dari siklus tropis Seroja ini hampir 11 kabupaten mengalami dampaknya. Yang meninggal itu di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Ende yang meninggal. Tetapi yang luka-luka cukup banyak. Alor juga dengan Kabupaten Alor. Yang luka-luka hampir di beberapa kabupaten. Kemudian yang mengungsi cukup banyak di Lembata ini ada 923 orang. Kemudian di Flores Timur yang mengungsi ada 736 orang. Belum lagi di Sabu, belum lagi di Sumba Timur, belum di beberapa kabupaten lagi. Gitu, Ade. Oke, Pak Yosef, apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam proses evakuasi? Kesulitan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengevakuasi jenazah. Itu prioritas pertama. Karena tenaga kita di sini baik Polri maupun TNI maupun Tagana, mereka tenaga juga sebagai manusia pasti tenaga habis. Kemudian kita punya alat berat tertahan di pelabuhan karena lautnya masih besar sekali gelombangnya ini. Jadi belum bisa diizinkan untuk muat ke satu tempat ke tempat yang lain. Alat berat kita dari Flores belum bisa menyeberang ke Adonara, belum bisa menyeberang ke Lembata. Begitupun juga siang ini Gubernur NTT, Gubernur Pak Victor akan ke Malaka, Pak. Di sana Malaka juga ada beberapa desa yang terisolir, kena longsor dan kena jembatan putus. Begitupun juga di Sumba Timur, begitupun juga di Sabu. Gitu, Pak. Ya, lalu bagaimana dengan penanganan warga yang terdampak, Pak? Apakah bantuan sudah diterima oleh masyarakat? Iya, kami ini sekarang ini Ibu Mensos sudah datang langsung bawa dengan bantuan. Saya juga dari Kupang bawa bantuan ke Lembata dengan ke Adonara. Kami buka dapur umum di sini supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tetapi yang paling penting sekarang kami lagi mendata masyarakat kami supaya mereka tidak tertampung di salah satu tempat karena kita mengingat sekarang masih ada COVID, jangan sampai nanti COVID itu meledak lagi. Oleh sebab itu kami dengan Kepala BNPB mengambil satu kebijakan, mereka bisa sewa rumah di tetangga atau rumah di keluarga mereka, baru kemudian pemerintah akan memberikan dana untuk hidup mereka sehari-hari, beberapa hari ke depan. Oke, jadi di satu sisi memang harus ditampung pengungsi, tapi kemudian tetap menjaga protokol kesehatan juga. Iya, betul. Iya. Jadi kita sebisa mungkin menjaga supaya mereka jangan di satu tempat. Gitu. Oke. Lalu kemudian, tapi kami kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang mereka punya kamar sendiri-sendiri, kita bisa minta bantuan mereka supaya mereka bisa ditempatkan di situ. Supaya jangan digerobol atau dikumpul di satu tempat. Ini bahaya sekali itu. Karena sekarang dengan zaman COVID begini bisa bahaya. oke, Pak Yosef, kemudian kalau dari pantauan pemerintah daerah sendiri, bantuan apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini? Ya, yang pertama itu adalah bagaimana kita mengevakuasi alat-alat berat untuk evakuasi jenazah-jenazah ini. Keluarganya sangat membutuhkan jenazahnya supaya bisa ditemukan. Yang kedua yang perlu dibantu sekarang itu adalah tenaga medis untuk membedah. Ada yang kaki patah, ada yang orang yang masih hidup, yang sakit berat, itu mereka bisa ditangani. Dan yang ketiga adalah obat-obatan. Yang keempat adalah tenda, mungkin kita bisa bikin untuk tenda, dan kemudian alat masak, selimut, dan sebagainya. Itu yang mereka sangat membutuhkan. Tapi puji Tuhan, mulai dari kemarin kami sudah ada di lokasi untuk di Flores Timur dan di Lembata. Sudah ada dari BNPB, dari Depsos, dari Departemen Kesehatan sudah turun semua.
mudah-mudahan ini bisa tertangani. Oke, Pak Yosef, ini kami ingin mengkonfirmasi, terakhir informasi yang kami dapatkan, korban meninggal mencapai 128 orang, itu betul ya Pak? 84 orang meninggal. Seluruh NTT 84. 84 ya Pak ya? Ya, seluruh NTT. Oke, kita harapkan tentu saja tidak bertambah lagi, kita harapkan memang proses evakuasi bisa segera selesai. Ya, menurut data yang tertimbun di sini, ya mungkin masih bisa, itu fluktuasi. Kemudian kita mengharapkan tidak bertambah. Kita berharap demikian. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Kami menuju mau lakukan penggalian. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Yosef. Terima kasih Adi. Terima kasih. Ya.